sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya nontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Saat ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu. Kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Sebab Engkau Allah yang layak menerima syukur kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berdaulat penuh atas ibadah kami saat ini Tuhan. Ada sesuatu yang baru terjadi di tempat ini. Lawatan-Mu yang berlaku bagi ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada sesuatu yang baru terjadi. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Haleluya. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami ke tangan
ada di bangsa ini, segala bentuk usaha pekerjaan yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkau berkati seluruh penduduk Indonesia Tuhan. Apa yang dikerjakan bagi penduduk kami Tuhan, Tuhan diberkati berkelimpahan Tuhan. Engkau yang mengangkat bangsa kami naik dan tidak akan pernah turun. Engkau Tuhan yang melepaskan bangsa kami dari segala Tuhan kejahatan, dari segala bencana alam, dari segala Tuhan hal yang tidak baik Tuhan, Kau luputkan dari bangsa kami. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat Tuhan, yang memegang erat tangan bangsa kami Tuhan, hingga bangsa kami tetap berdiri sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga bawa doa di dalam doa kami Tuhan, pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden dan wakil presiden kami. Engkau Tuhan yang memberikan pemimpin bagi bangsa kami yang terbaik. Terima kasih buat presiden yang sudah menjabat Tuhan 10 tahun bagi bangsa kami. Engkau Tuhan yang memberikan anugerah-Mu tetap bagi pemimpin bangsa kami. Engkau berikan dia hikmat, kasih karunia untuk menyelesaikan setiap tugas-tugasnya hingga di masa akhir jabatannya. Engkau yang memberikan hikmat-Mu ya Tuhan, kekuatan, kesehatan Tuhan. Engkau berikan kasih karunia-Mu hingga semuanya boleh terselesaikan dengan penuh tanggung jawab, dengan hasil yang baik ya Tuhan. Terima kasih buat presiden, calon presiden yang baru Tuhan, yang sudah Kau pilihkan bagi bangsa kami Tuhan, yang akan dilantik nantinya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau jagai Tuhan, Kau lindungi dia hingga pada masa pelantikannya. Ia boleh naik sebagai pemimpin yang menggantikan pemimpin yang ada Tuhan, untuk menjabat untuk Tuhan menjabat di bangsa ini Tuhan, untuk memimpin negeri ini Tuhan, masuk di dalam rencana-Mu, masuk di dalam kehendak-Mu yang sungguh kekal Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Berkati pemimpin yang baru, Engkau berikan hikmat, Engkau berikan Tuhan roh yang bijaksana, Engkau berikan hati yang benar Tuhan, untuk mengambil setiap keputusan-keputusan yang benar Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah bangsa ini Tuhan menjadi bangsa kepunyaan-Mu, bangsa yang terjadi lawatan-Mu, terjadi penuaian jiwa-jiwa, terjadi kebangunan rohani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan yang ada di bangsa ini. Engkau berkati setiap mereka Tuhan, Engkau urapi setiap mereka dalam pelayanan mereka masing-masing. Setiap gereja-gereja-Mu
ada pada hari ini bersama-sama kami Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan dia kekuatan, Engkau berikan hikmat ketika hamba-Mu Tuhan Kau percayakan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan yang baru ada padanya Tuhan. Engkau bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan Tuhan roh yang peka akan suara-Mu untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu Tuhan kepada kami jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah kami boleh senantiasa bersuka cita, kami boleh senantiasa Tuhan lebih lagi melekat, kami boleh senantiasa lebih mencintai Engkau ya Tuhan. Hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu Tuhan, hidup kami diberkati berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Biarlah kami boleh bersama-sama memuji menyembah Engkau. Kami mengalami hadirat-Mu, kami mengalami pemulihan, kami mengalami kasih-Mu Tuhan, kami mengalami Tuhan hati yang baru, hati yang diubahkan menjadi baru. Kami diberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara pentahbisan Tuhan di tanggal 24 nanti Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami berunity, kami bersatu hati, kami berdoa buat acara di tanggal 24 nanti Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan cuaca yang baik, Engkau yang tolong dalam segala sesuatunya, semuanya berjalan dengan baik. Semua alat-alat semuanya Tuhan. Oh Tuhan, internet Tuhan, wifi Tuhan, biarlah Tuhan semuanya Kau proteksi dengan baik ya Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus Tuhan, Engkau yang membentengi setiap kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang akan datang ke tempat ini. Bahkan Bapak-Bapak yang akan mentahbiskan Tuhan, Engkau berkati setiap mereka. Tidak ada halangan, tidak ada Tuhan. Segala rencana-rencana si jahat yang menggagalkan kami patahkan, kami hancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati semuanya Tuhan. Terjadi dengan segala berkat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Haleluya, sama-sama serahkan. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Tos kanan kirimu katakan mari bersuka cita. Haleluya, haleluya. Semua kita memuji Tuhan. Sama-sama katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari menari buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku
Yesus. Yuk saya nengok dari sini. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semua memutar memuji Tuhan. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi ya saudaraku, namanya Yesus. Namanya Yesus. Angkat jempolnya. Namanya Yesus. Amin. Nama Yesus yang Menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sama-sama katakan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. Menghibur hatiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita terus memuji Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Allah bangkit. Mari sorakan. Hey, Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Musuh dikalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan. Kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Mari kita serahkan musuh-Mu. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Amin. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sama Allah bangkit. Allah bangkit. Bersorak. Mari sorakan. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Kalahkan. Amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Jemaat Tuhan saja katakan. Allah bangkit. Sorakan. Amin. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat. Sekali lagi ya saudaraku. Tepuk tangan di atas kepala katakan. Semua sorakan. Hey. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat.
dahsyat, Allah dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, Sekali lagi. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Musuh telah dikalahkan. Umat-Mu dibebaskan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali. Kita mau menyambut firman Tuhan. Siapkan hati saudara. Haleluya. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Di tempat ini. Amin Tuhan. Lirkan Roh-Mu membawa kuasa-Mu. Roh Kudus hadir di sini. Sama-sama katakan, ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, Berhembuslah kau Tuhan. berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini. Urapilah, Amin Tuhan. dengan kuasa-Mu ya Tuhan, penuhilah kami.
merasakan Roh Kudus hadir di tempat ini. Ya Tuhan, penuhilah kami. Kami merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Minta dipenuhi Roh Kudus. Momen pencurahan Roh Kudus. Saudara yang rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, buka hatimu, minta Tuhan penuhi Roh Kudus. Pengurapan daripada Allah turun atas tempat ini. Pribadi lepas pribadi engkau akan terima Roh Kudus. Penuhi Tuhan, penuhi dalam tempat ini dengan kuasa Roh Kudus. Oh rapatakara patakara labayara dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus tercurah atas hidupmu. Roh Kudus memenuhimu di dalam nama Yesus. Oh katakan, oh Rabbi kami Tuhan. Terima kasih orang patah harapaya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita sembah Tuhan, ucapkan syukur kita pada Allah kita. Terima kasih Tuhan. Di hari Pentakosta ini Tuhan Yesus, Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu atas kami. Kami tidak sendirian di dunia ini Tuhan. Kami ada Roh Kudus setiap hari, setiap waktu memenuhi kami. Terima kasih. Ucapkan syukurmu, saudara. Ucapkan syukurmu. Ucapkan syukur. Kita tak bisa membalas kebaikan Tuhan selain dengan ucapan syukur kita pada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Yang kau yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Oh, buka hatimu Bapak Ibu Saudara.
memenuhi setiap kami Tuhan. Engkau memenuhi setiap kami Yesus. Terima kasih. Pengurapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah hati kami Tuhan. Inilah hati kami Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Bapa di surga, terima kasih. Beracara lebih lagi Tuhan Yesus tempat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami memberikan firman daripada-Mu ya Bapa. Urapi firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bila menjadi rema kehidupan anak-Mu tempat ini Tuhan Yesus. Roh Kudus yang memenuhi setiap umat-umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan Yesus. Bentengi kami Tuhan Yesus. Biarpun tidak ada satupun ayat-ayat firman yang daripada-Mu kelewat pada hari ini ya Bapak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama ucap syukur, mari sama-sama kita memberikan firman Tuhan. Katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Anda diberkati hari ini Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara di jamaah Tuhan hari ini, haleluya. Siapa yang merasakan kuasa kasih Allah? Haleluya. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, saya beberapa hari ini Bapak Ibu Saudara, hati saya sangat sukacita Bapak Ibu Saudara. Bukan karena kita menantikan pencurahan Roh Kudus, tidak. Tidak tahu kenapa hari-hari ini dalam suka maupun duka kita harus bersukacita. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita selalu belajar Bapak Ibu Saudara, setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kita harus ketemu dengan wajah Tuhan. Agar damai sejahtera kita, sukacita kita terpelihara. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat keluarga besar IFLC Batam, buat surprise-nya bulan lalu. Ibu Saudara ya, suatu kebanggaan. Saya sukacita Bapak Ibu Saudara, senang Bapak Ibu Saudara ya, melalui hambanya dikirimkanlah ke kami, ke saya Bapak Ibu Saudara ya. Wow, luar biasa keluarga IFLC Batam. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati buat ucapannya. Dan Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat hari yang kemarin kami bisa juga datang bersama-sama dengan Pastor Satis dan teman-teman di tempat ini Bapak Ibu Saudara ya. Saya mengikuti KKR juga kemarin di Puncak Bogor, di SOP 2 Bapak Ibu Saudara ya. Banyak pesan Tuhan yang mau saya sampaikan juga waktu di Puncak. Nanti Bapak Ibu Saudara ya, siang hari ini juga nanti mungkin saya akan sedikit bagikan Bapak Ibu Saudara ya. Bersukacita sekali Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara, dan saya juga minta maaf Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kemarin Bapak Ibu Saudara ya, pesawat saya delay 3 jam. Seharusnya kemarin saya harus membagikan firman di YouTube ya Bu ya. Cuman karena trouble Bapak Ibu Saudara ya, itu bukan karena saya, karena mungkin prosedur operasionalnya dari mereka Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi itu Bapak Ibu Saudara, di balik semua itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan bekerja buat saya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berangkat ke sini kemarin Bapak Ibu Saudara jangan bosan-bosan kalau mendengar kesaksian saya Bapak Ibu Saudara ya. Karena saya ingin menyaksikan betapa hebatnya Tuhan, kasih setiap Tuhan dalam kehidupan saya. Dia selalu menolong saya dan menopang saya. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, jangan cemu-cemu untuk bersaksi kalau ada ruang kesaksian. Amin. Itu tanda bukti cinta Bapak Ibu pada Tuhan. Kemarin Bapak Ibu Saudara, saya sebelum berangkat ke sini Bapak Ibu Saudara, saya ada satu pekerjaan Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan, saya mau ke Batam. Gimana nanti kalau saya di pesawat? Saya akan putus nih Tuhan, gak komunikasinya gitu kan. Cuman satu hal, gak ada yang bisa nanganin kerjaan ini Bapak Ibu Saudara. Cuman satu hal kemarin saya serahkan kepada saudara saya untuk handle Bapak Ibu Saudara ya. Dia juga gak ada di bidang itu Bapak Ibu Saudara, cuman dia bisa lah kalau untuk transaksi dan segala macam. Saya
serahkan pada kakak saya, saudara saya untuk handle itu Bapak Saudara, dan puji Tuhan semua berjalan dengan lancar Bapak Saudara. Pas saatnya itu semua beres-beres res. Begitu juga saya langsung masuk pesawat Bapak Ibu Saudara. Makanya itu Bapak Saudara, kemarin juga ada kesedihan, tapi ada juga kesukaan Bapak Ibu Saudara. Sedihnya sih, kenapa? Saya tidak bisa melayani youth di sini Bapak Ibu Saudara ya. Aduh Tuhan kok delay sih dari jam 4 kok jam setengah 8 baru jalan gitu kan. Aduh saya telepon Ibu Supini, Bu mohon maaf gitu kan, seperti itu. Tolong carikan pengganti dan segala macem gitu kan. Nah tapi di balik itu juga Tuhan sedang memperhitungkan Bapak Ibu Saudara. Memperhitungkan apa Bapak Ibu Saudara? Kesabaran kita. Amin Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan permudah kemarin Saudara, Bapak Ibu Saudara untuk pekerjaan saya. Semua di luar dari akal saya. Di luar dari kekuatan saya. Di luar dari prediksi saya. Tapi Tuhan bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara saya akan membawakan satu tema, yaitu kepenuhan Roh Kudus menjadi Bapak Ibu Saudara semua pilihan Tuhan. Katakan amin. Kepenuhan Roh Kudus menjadikan pilihan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya Pak. Nah, kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi karena adanya pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara di tempat ini tidak bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus kalau tidak ada pencurahan. Benar enggak? Karena kepenuhan Roh Kudus sangat berbeda dengan pencurahan Roh Kudus. Tolong diperhatikan Bapak Ibu Saudara ya. Kepenuhan sangat berbeda dengan pencurahan. Adanya hubungan sebab dan akibat. Timbal balik Bapak Ibu Saudara ya. Roh Kudus dicurahkan maka akan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Saat Tuhan naik ke angkat, terangkat ke surga Bapak Ibu Saudara. Para murid-muridnya bilang apa Bapak Ibu Saudara? Jangan tinggalkan aku. Tidak. Roh Kudusku ada padamu. Maka pada waktu itu Bapak Saudara, dia menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus. Mana nih mungkin dalam hati dia? Mana nih Tuhan kok gak datang-datang? Mana nih Roh Kudus kok gak curah-curahkan? Tapi Tuhan menepati janji-janjinya Bapak Ibu Saudara. Makanya daripada itu tadi Bapak Ibu Saudara, dari doa persiapan sampai saat penyembahan ini tadi Bapak Ibu Saudara, saya larut dalam penyembahan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hati saya Bapak Ibu Saudara, begitu waktu saya ibadah, begitu saya memprioritaskan Tuhan, disitulah kita bisa fokus sama Tuhan dan Roh Kudus bisa koneksi dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ajak untuk semua Bapak Ibu Saudara nanti next kita juga sama-sama belajar. Saat kita masuk ruang ibadah, kita mau ibadah, kita tinggalkan semua permasalahan kita. Amin, setuju? Mau Bapak Ibu Saudara? Agar apa sih? Agar kita langsung terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Saat kita ada prepare yang baik, ada persiapan yang baik, disitulah Tuhan bekerja dengan luar biasa. Setuju katakan amin. Sebelumnya Pak. Mundur lagi Pak, slide-nya Pak. Nah, Pentakosta yang artinya 50 hari setelah Yesus bangkit atau 10 hari setelah Yesus terangkat naik ke surga. Pertama kali pencurahan Roh Kudus memenuhi umatnya di mana? Upper Room. Sejak itulah dinamakan Pentakosta. Kita sedikit mengingat ya Bapak Ibu Saudara ya, terjadinya Pentakosta seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Nah Pak, pencurahan Roh Kudus ini apakah setiap kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus? No, kalau saya bisa katakan no. Kita hanya memperingati saja. Tapi kita setiap waktu, setiap saat kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, dan nangkep ya, kita dipenuhi Roh Kudus setiap waktu, setiap saat. Slide berikutnya Pak, baru masuk. Pemenuhan Roh Kudus hendaklah setiap waktu atau saat. Pemenuhan Roh Kudus berlaku bagi hati yang terbuka. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu penyembahan tadi saya ajak Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, buka hatimu. Intinya apa sih? Biar kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, Roh Kudusnya akan memenuhi kita. Ini perlunya kita pemenuhan Roh Kudus berlaku bagi hati yang terbuka. Pak kalau hatinya nggak terbuka gimana? Roh Kudus pelan-pelan untuk membuka hati Bapak Ibu Saudara yang mau. Amin. Pemenuhan Roh Kudus otomatis hidupnya berkarakterkan Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara enggak usah ditanyakan lagi. Jika engkau dipenuhi Roh Kudus otomatis engkau berkarakterkan Kristus. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Yes. Pemenuhan Roh Kudus, tubuh, jiwa, dan roh terpelihara alias sehat jasmani dan rohani. Ini yang terpenting Bapak Ibu Saudara.
Jika engkau dipenuhi Roh Kudus, tubuh, jiwa kita, dan roh kita terpelihara. Sehat jasmani, sehat roha. Inilah pentingnya Roh Kudus dalam hidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini, kenapa sih kita harus belajar Roh Kudus? Dan bukan saya menyamakan waktunya ini kita Pentakosta, kita harus belajar Roh Kudus, no. Saya setiap bulan mungkin saya selalu sisipkan Bapak Ibu Saudara ya tentang arti Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tidak di hari Pentakosta saja. Setiap saya membagikan firman tempat ini kan pasti saya memberikan pengertian tentang Roh Kudus memenuhi hidup kita. Karena kita itu hidup di kasih karunia Tuhan, di zaman kasih karunia Tuhan. Kita tanpa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Kita bagikan layang-layang yang pernah saya sampaikan, layang-layang putus di atas Bapak Ibu Saudara. Di saat kita duka siapa yang hibur kita? Saat kita kesusahan siapa yang nolong kita? Manusia, mereka terbatas. Hanya Roh Kudus. Tuhan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari. Di akhir zaman ini Bapak Ibu Saudara, kita tidak usah main-main lagi. Siapkan hati kita. Agar Roh Kudus itu selalu ada dalam hidupan kita. Enak kok Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, jika tubuh kita, roh kita, atau jiwa kita sehat, itu satu. Roh Kudus harus penuh dalam hidupan kita. Tadi saya ajak Bapak Ibu Saudara ya, untuk kita selalu penyembahan intim dalam Tuhan. Yang dipenuhi Roh Kudus silahkan berbahasa roh. Yang belum minta, jangan belajar ya, minta. Amin. Pengertiannya harus benar nih, minta pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara ya, jangan dipraktekin nanti di rumah kalau belum bisa belajar nanti ditulis lagi laba. No, bukan seperti itu. Minta pada Tuhan. Tuhan penuhi aku Tuhan Yesus. Di saat engkau larut dalam penyembahan Tuhan, engkau akan dibawa ke dimensi yang lain dalam Tuhan. Yang mungkin kita tidak mengerti bahasa apa itu. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Nah, slide berikutnya Bapak Ibu Saudara. Pemenuhan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini saya ambil dari kisah Raja Daud Bapak Ibu Saudara ya. Raja Daud dari usia masih muda dan di kalangan keluarga hanya Daud yang berpenampilan tubuh biasa dan kecil. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus itu tidak pilih-pilih. Mau engkau kecil, mau engkau besar, mau engkau lemah, mau engkau kuat, tidak pilih-pilih. Bapak Ibu Saudara ya, sebentar saya buka dulu Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa saya ambil dari kisah Raja Daud Bapak Ibu Saudara ya? 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya ambil kisah dari Raja Daud tentang pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara ya? Karena Roh Kudus berdiam dalam Daud ketika ia ditentukan oleh Tuhan sebagai Raja Israel. Pada waktu itu Nabi Samuel mengurapi si Daud nih Bapak Ibu Saudara. Daud ini jika Bapak Ibu Saudara baca di kisah Alkitab, itu berperawakan apa? Gede, kecil, biasa. Pengembala itu dombanya hanya 2, 3, tidak ribuan, tidak ratusan. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Kenapa kok Tuhan pilih Daud? Dan kenapa waktu itu kok Tuhan nyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud? Padahal kakak-kakaknya itu tinggi besar. Dia berlatih di medan perang, prajurit. Daud hanya seorang pengembala. Nah, belajar dari Raja Daud Bapak Ibu Saudara ya. Daud manusia biasa sama seperti kita semua. Tapi bagaimana dia menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Adapun beberapa sifat Daud yang bisa kita pelajari agar roh Tuhan, Roh Kudus itu memenuhi hidup kita semua. Slide berikutnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. Raja Daud saat dia dipenuhi Roh Kudus. Dia mengalami kepenuhan Roh Kudus. Yaitu dia berani mengakui setiap kesalahannya. Inilah sifat Raja Daud Bapak Ibu Saudara.
yang saya mau bagian pada pagi hari ini Bapak Saudara ya. Mazmur 51 ayat 3 yaitu menyatakan pengakuannya, kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bapak Saudara, kalau jika kita lihat Raja Daud ini Bapak Saudara ya, dia ini posisinya waktu itu sebagai raja loh. Bukan prajurit. Mungkin bukan bawahan. Tapi dengan posisi yang tinggi, dia mempunyai power yang tinggi, mempunyai kekuatan yang tinggi. Setiap dia mengalami kesalahan, dia berani mengakui kesalahannya itu di hadapan Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Jika kita kepenuhan Roh Kudus, milikilah sifat Daud seperti ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Jangan saat kita kepenuhan Roh Kudus kita menjadi sombong. Jangan saat kita menjadi kepenuhan Roh Kudus kita langsung, ini saya, kamu siapa? Jangan. Jangan di saat kita kepenuhan Roh Kudus, kita mengalami suatu masalah, kita, ya itu bukan saya nggak bersalah. Belajar dari Raja Daud Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, dia berani mengakui setiap kesalahan. Untuk seorang Daud yang memiliki posisi yang sangat tinggi, mengakui bahwa dia salah adalah hal yang besar, tidak gengsi. Selek dong kanan kirimu, tidak gengsi. Haleluya. Tidak egois. Namun sebagai seorang pemimpin, Daud menyadari kesalahannya dan bersedia berubah menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara, Daud waktu itu sebagai Raja Daud, dia menyadari waktu itu walaupun dia posisi dia di atas, di awan-awan mungkin seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Tapi dia menyadari kesalahannya dan bersedia berubah agar dia menjadi lebih baik Bapak Ibu Saudara. Dia tidak mengutamakan Tuhan, saya sebagai raja, saya minta maaf pada kesalahan saya supaya saya gelar raja saya panjang. Tidak, dia tidak seperti itu. Dia menaruhkan dari kecil dia waktu diurapi oleh Nabi Samuel Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu ke depannya dia akan menjadi raja, itu tidak tahu. Tapi karena hati Daud, dia terbuka. Baik lagi Bapak Ibu Saudara, dia penuhi dengan Roh Kudus. Tuhan memilih si Raja Daud. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara semua hadir di tempat ini. Tuhan Yesus memilih Bapak Ibu Saudara. Amin. Belajarlah berani mengakui kesalahan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya. Berani untuk melangkah maju menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara jika kepenuhan Roh Kudus. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7 kita buka yuk. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7 Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca yang ganjil. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai 7. Saya baca Bapak Ibu Saudara yang ayat genap, Bapak Ibu ganjil. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta secengkal. Ayat 5. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Amin. Ibu Saudara yang kedua yaitu berani untuk melangkah maju menghadapi tantangan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara pagi hari ini engkau dipenuhi Roh Kudus. Penuhan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara. Itu bukan berarti Bapak Ibu Saudara sudah tidak punya masalah lagi. No. Jika engkau dipenuhi Roh Kudus pada pagi hari, itu bukan berarti juga Bapak Ibu besok hidupnya aman-aman saja. Tidak seperti itu. Seperti Raja Daud Bapak Ibu Saudara, dia dipenuhi Roh Kudus. Secara manusia, waktu itu dia melihat seorang Goliat. Bapak Ibu Saudara tadi baca sendiri ya Bapak Ibu Saudara ya. Goliat itu siapa? Pendekar Bapak Ibu Saudara ya.
Ayat 4 tadi ya, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya pendekar itu apa Bapak Ibu Saudara? Kalau bahasanya itu jawara. Nomor 1, mungkin yang ditakutin Bapak Ibu Saudara. Kalau di bahasa kita itu ketua geng, ketuanya. Bapak Ibu Saudara sebagai manusia biasa, waktu itu Daud Bapak Ibu Saudara. Ketar-ketir enggak Bapak Ibu Saudara? Ya, tapi waktu itu Bapak Ibu Saudara, Daud dipenuhi Roh Kudus. Inilah fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mengalami masalah, kita berani untuk melangkah maju menghadapi masalah itu Bapak Ibu Saudara. Amin. Seperti Raja Daud. Jika kita lihat gede, Tuhan masalahku gede. Bagi Tuhan kecil dan tak ada yang mustahil. Amin. Inilah fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, makanya tadi saya ajak kita minta hati kita dibuka, dipenuhi Roh Kudus. Tuhan penuhi hati kita. Penuhi hatiku Tuhan. Ya ini. Kita manusia masih hidup Bapak Ibu Saudara. Kita besok pagi masih mikir kita masak nasi. Benar nggak? Kan nggak mungkin kita bangun pagi masih udah matang sendiri. Artinya apa? Kita ada sesuatu yang harus dikerjakan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan, ada masalah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak tahu proses kita. Yang saya tangkap kemarin Bapak Ibu Saudara, saya sedikit mau berbagi Tuhan di tempat ini. Apa sih yang saya tangkap kemarin waktu kami KKR Bapak Ibu Saudara? Pastor Daniel Ras mengatakan kita harus berani menyunat secara rohani kita. Sunat rohani. Apa itu Pak sunat rohani? Saya tangkap Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mengalami proses Bapak Ibu Saudara. Jika kita sudah menyunat rohani. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu Saudara. Tantangan kita untuk Roh Kudus apa? Hati kita. Kalau hati kita kaku, hati kita dingin, ya Roh Kudus bekerjanya lambat. Bapak Ibu mau menyanyikan 1000 kali, bekerjalah ya Roh Kudus, tidak akan bekerja. Lambat, karena engkau gak berani mengambil langkah, menyunat rohani. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita buka hati kita. Kita harus berani mengambil langkah tersebut Bapak Ibu Saudara. Pak, saya tertutup. Bukan itu yang saya mau. Bukan itu yang saya yang saya mau. Beda saya. Doktrinnya beda. Bapak Ibu Saudara, semua timbul dari hati kita. Amin. Pikiran kita yang mengendalikan hati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Jika engkau mau dipenuhi hatimu dengan Roh Kudus, bukalah hatimu. Seluas-luasnya untuk Tuhan. Mau Bapak Ibu Saudara? Amin. Biar apa? Biar ini Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mengalami permasalahan. Seperti Raja Daud Bapak Ibu Saudara. Dia dengan pedenya Bapak Ibu Saudara mengalahkan si Goliat Bapak Ibu Saudara. Karena dia apa? Dipenuhi Roh Kudus. Dia berani menyunat hati dia. Di saat dia diurapi oleh Nabi Samuel. Dia tidak ngomong. Nabi-nabi, saya ini kecil loh, saya ini gak bisa loh, saya bukan prajurit loh. No. Saat Tuhan panggil Bapak Ibu Saudara di tempat ini, responin dengan baik, bukalah hatimu selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Sementara itu Isai ayah Daud mengirim Daud ke medan perang untuk memeriksa saudara. Bahkan orang terdekatnya pun gak tahu kalau Tuhan punya rencana yang baik untuk Daud. Tetapi Tuhan punya rencana lain untuk pemuda yang berbakti ini si Daud. Tuhan akan membuat sesuatu yang besar dari anak kecil yang sedang mengirimkan makanan untuk saudaranya. Bapak Ibu Saudara gak usah hiraukan kanan kirimu seperti apa. Kamu gak akan mungkin bisa. Kamu masih kecil. Kamu masih muda. Ilmumu belum nyampe. Maaf kata, gak usah hiraukan. Bapak Ibu Saudara di tempat ini, jika engkau bersekutu intim dengan Tuhan, membuka hatimu selebar-lebar untuk Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan pakai. Amin. Dia tidak akan memandang siapa kecil, siapa besar, siapa tua, siapa muda. No. Tuhan bisa bekerja untuk semuanya. Amin. Karena Tuhan ingin Bapak Ibu semua diselamatkan.
Itu makanya Bapak Ibu Saudara hidup dalam proses, dalam permasalahan. Ya ini. Seperti ini, Tuhan tidak akan tinggalkan diam-diam. No, Roh Kudus mengirimkan untuk penghibur, penolong Bapak Ibu Saudara. Syaratnya apa? Buka hati. Agar kita seperti Daud ini Bapak Ibu Saudara. Di saat kita mengalami masalah, jangan gagah berani. Saya siap Tuhan. Saya siap Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga yaitu memiliki kerendahan hati, mengakui bahwa dia lemah. Nah ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan kita akan penuhi Roh Kudus, jangan kita selalu sok-sokan. Katakan sok-sokan. Tahu Bapak Ibu Saudara artinya sok-sokan. 1 Samuel 30 ayat 6 yaitu tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Walaupun Daud waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia dipenuhi Roh Kudus dan segala macam, dia bisa mengalahkan Goliat dan segala macam. Tetap dia mempunyai kerendahan hati. Dia tetap mempercayakan pada Tuhan. Mengandalkan setiap waktu. Kalau dalam dunia kita apa Pak? Dunia kita yaitu kita dipenuhi Roh Kudus setiap waktu. Setiap saat. Amin. Biar kita tuh selalu intim, ingat pada Tuhan. Kalau kita cukup sekali doang ya udah, besok lupa. Amin Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati, miliki kerendahan hati Bapak Ibu Saudara. Kerendahan hati mengakui bahwa dia lemah. Kita harus sadar diri bahwa manusia itu lemah Bapak Ibu Saudara. Kita sama seperti Daud. Daud yang dipakai Tuhan luar biasa seperti itu. Walaupun dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi Raja Daud Bapak Ibu Saudara. Setiap keputusan-keputusan yang Daud ambil Bapak Ibu Saudara. Dia selalu tanya-tanya pada Tuhan. Selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengalami suatu berkat Tuhan. Entah itu pengetahuan, kekuatan. Jangan lupa kita rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Agar apa? Agar Roh Kudus itu terpelihara. Jika kita tetap rendah hati Bapak Ibu Saudara. Seperti Raja Daud Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus terpelihara dalam kehidupan kita. Setiap waktu, setiap saat. Amin Bapak Ibu Saudara. Akui bahwa kita tanpa Tuhan itu lemah. Dan akui Tuhanlah yang membuat kuat Bapak Ibu Saudara. Hal yang menarik bagi Daud tentang menjadi lemah adalah bahwa hal itu membuatnya merasakan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya saksikan tadi Bapak Ibu Saudara. Secara pikiran Bapak Ibu Saudara. Tuhan jika aku nanti ini aku di pesawat, otomatis saya tidak ada sinyal, saya tidak ada terputus komunikasi. Bagaimana Tuhan itu dengan transaksi di sana? Bagaimana itu Tuhan dengan pekerjaan di sana? Saya tidak tahu prosesnya gimana. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saat delay kemarin juga Bapak Ibu Saudara ya. Saudara saya selalu up to date. Kasih kabar saya ini sudah, ini sudah, ini sudah. Dan selesai pas waktu jam 7. Selesai semua udah berhasil. Semua udah lancar. Tuhan perbolehkan saya masuk pesawat. Bisa terbang tempat ini Bapak Ibu Saudara. Itu Bapak Ibu Saudara ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya menyerahkan pada Tuhan. Saya belajar Bapak Ibu Saudara ya. Makanya setiap hari saya ke Tuhan kok saya sukacita ya. Sukacita terus gitu. Hari ini saya sukacita. Ada permasalahan ada Pak. Ada problem ada Bu. Tapi Tuhan dia tidak meninggal janji. Kalau saat dia memenuhi Roh Kudus. Dia akan menolong kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita memiliki kerendahan hati. Mengakui bahwa kita itu lemah. Walaupun sekuat apa kita. Sekaya apa kita. Sepintar apa kita. Ingat di atas langit masih ada langit. Tuhan kita yang lebih besar. Amin. Slide yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Dengan cepat sekali saya mau sharingkan yaitu kekuatan untuk berubah. Katakan berubah. Mazmur 51 ayat 12. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mazmur 51 ayat 12. Kita baca sama Bapak Ibu Saudara ya. Hitungan 1, 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Dan perbahaurilah batinku dengan roh yang teguh. Bapak Ibu Saudara.
Kekuatan untuk berubah, yaitu Daud tahu bahwa agar dia lebih berguna dalam tujuan yang Tuhan tetapkan untuknya, yang dibutuhkan adalah hati yang mau berubah. Karena Daud tahu, Tuhan, aku ingin berubah. Tuhan, aku ini masih biasa loh. Daud tahu bahwa agar dia lemah, berguna dalam tujuan yang Tuhan tetapkan untuknya, yang dibutuhkan adalah hati yang mau berubah. Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara lihat, itu foto Bapak Ibu Saudara ya. Saya semalam Bapak Ibu Saudara ya, wah ini orang-orang yang berubah ini. Orang-orang yang berubah ini gitu kan. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, kemarin saya pasang nih Bapak Ibu Saudara, saya simpan nih foto ini Bapak Ibu Saudara ya. Berubah Bapak Ibu Saudara ya. Dan inilah mengapa Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Saya ingin Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita diperkenan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Berubahlah agar kekuatan Tuhan itu terus berproses dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, jangan sedih kalau tidak ada fotonya di situ ya. Nanti akhir tahun kita ulangi lagi ya. Haleluya. Akhir tahun nanti kita ulangi lagi Bapak Ibu Saudara ya. Haleluya. Dan inilah mengapa Daud menjadi orang berkenan di Tuhan dan roh Allah Daud berlimpah-limpah. Bapak Ibu Saudara, firman pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dengan kepenuhan Roh Kudus Bapak Ibu Saudara, saya tidak berpanjang lebarkan tentang Roh Kudus Bapak Ibu Saudara pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita flashback lagi pertama Bapak Ibu Saudara, kita memiliki sifat yang Daud punya Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani mengakui kesalahan kita Bapak Ibu Saudara. Di saat kita dipenuhi Roh Kudus, biar karya Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, kita berani untuk melangkah maju menghadapi tantangan. Itu fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di saat kita mengalami masalah, problema Bapak Ibu Saudara, kita selalu mengandalkan Tuhan setiap hari. Kita selalu berani apapun masalahnya. Bersama Tuhan Yesus, kita bisa. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita memiliki kerendahan hati. Di saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipakai Tuhan luar biasa. Tetap kita rendah hati dalam Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kekuatan untuk berubah. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, di saat kita menikmati kasih karunia Tuhan, kita menikmati suatu berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Disitulah timbul kekuatan. Tapi untuk berubah, jangan untuk kita bermegah diri. Kita harus berubah. Kekuatan untuk berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Firman yang sangat simpel nih Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama belajar pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan tentunya Tuhan selalu buka hati kita. Tuhan perbaharui hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan keraskan hati kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Mau berubah Tuhan. Mau berubah. Amin. Saya untuk bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau penuhi hati kami Tuhan. Roh Kudus beracara dengan lebih lagi. Kau mendidik kami Tuhan seperti hati Raja Daud. Kau ajarkan kami untuk rendah hati Tuhan Yesus. Kau ajarkan kami Tuhan Yesus selalu dengar-dengaran dengan Tuhan. Di saat Engkau angkat kami Tuhan Yesus, Kau berikan kami kekuatan Tuhan. Kekuatan yang merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu.
dengan minyak baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kita ulangi dari awal. Datang Roh Kudus, Kau pun rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, tinggal di hadirat-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan, datang Roh Kudus penuhiku, dengan minyak yang baru urapiku. Amin. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam. terima kasih Tuhan. Jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, ya Tuhan, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Kami membuka hati kami Tuhan. Oh, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Kau lebih lagi, tinggal di
duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Shalom, Shalom. luar biasa, haleluya. Terima kasih Pak Dodo untuk sharing firman-Nya. Terima kasih banyak. Ah, walaupun 3 jam delay, saya tahu bagaimana delay capek di airport. Terima kasih, masih semangat. Selalu datang ke Batam sharing firman-Nya. Haleluya, saya mau sharing sedikit. Ya baru saya juga pulang dari SOP. Yang model 2 selesai malam. Baru pulang. Dengar? Oke? Sorry. Ya, aku mau sharing sedikit. Ya, FLC yang Pak Amos dan tim itu yang AWP ya, Academy of Prophet, yang udah lama pelayanan di Indonesia untuk mau bangkit banyak orang yang prophet, dia mau ajarin. Ajarin itu apa? Setiap orang ada profesi itu, Holy Spirit ada setiap orang dalam masing-masing. Tuhan sudah kasih setiap orang. So 9 karunia itu semua kasih untuk dalam kita. Yang kita yang mau pakai atau tak pakai itu dari kita. So banyak hal orang kita pikir ya ini pergi SOP langsung nabi. Enggak ya. Sorry ya. Itu bukan nabi. Tapi yang AWP, yang Pak Amos sangat senang, dia bilang FLC itu yang Father's Law Church itu luar biasa, yang bisa buat yang tahun lalu angkatan 1 ya, dia bilang bahasa Indonesia. Angkatan 1 2 kali, bulan Mei sama bulan November. Yang bulan Mei kurang lebih 250 orang ikut. Yang bulan November 150 orang ikut, total udah kurang lebih 400 orang. Yang kemarin model 2 yang datang kurang lebih 70 80 paling. So arti itu orang datang belajar tapi tanpa latih itu tak bisa yang kita bisa jalan proses itu. So artinya contohnya ya kita bisa belajar berenang. Pergi sekolah belajar berenang bagaimana bisa PhD sampai bisa berenang. Tapi suruh dia masuk langsung laut, dia masih tenggelam. Kenapa? Dia belum latih. Harus mau, bukan belajar-belajar aja, kita harus mau latih juga. So itu yang penting. Ini sharing dari saya sedikit. Tapi tadi saya bawa usher, sebentar saya doa, nunggu ada Tuhan bicara. Harus saya mau sharing sedikit dengan Roh Kudus. Tapi saya tak bicara sama Bapak ya. Tapi Bapak pas sekali sharingnya almost sama, tapi saya mau tambah sedikit aja tambah itu. Boleh share slide yang Pak Toto punya. Pertama itu 50 hari itu. Yang next. Ya. So the Pentecosta is dari Greek word. Ya Pentecosta itu hari ke-50. Ya, correct. Tapi ada sangat koordinat hari ini itu hari 50 hitungnya setelah Tuhan Yesus naik 10 hari ke depan yang Roh Kudus datang, yang Kisah Para Rasul kita lihat kan, yang mereka semua ada atas, yang Roh Kudusnya mengalir. Correct? Kalau ada salah bahasa Indonesia tolong koreksi ya Ketua. Saya coba mau ngomong lewat bahasa Indonesia. Ya, oke. So itu baru kemarin tanggal 9 itu, ini udah lama yang orang ikutin dari teologi, orang tulis. Setelah naik 40 hari ke-10, berarti 50. Itu Pentakosta itu 50 hari. So kemarin itu hari 9 kita sudah ibadah padang, dinaikkan Tuhan Yesus. So hari ini tanggal 19. So itu yang hari ke Pentakosta 50. Puji Tuhan. Kasih slide itu slide saya. So ini yang orang biasa orang Pentecost dari India juga banyak orang. Hari itu dia ikutan. So ini yang tahun-tahun ini slide saya sharing itu. So hari ini tanggal 19 2004 itu Pentecost normally they call it as White Sunday, bahasa Inggris they call White Sunday. So hari ini itu hari itu Pentecost
So yang pas kita topik Bapak bawa itu juga mengalir Roh Kudus. So itu yang saya mau sharing. So ini cocok. So itu aja. So yang Kisah Para Rasul 2 ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 18. Ya, boleh baca. Kisah Para Rasul 2 ayat 18, demikian firman Tuhan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Haleluya. So berapa orang percaya? Amin. Banyak orang kurang percaya ya. Aminnya kurang kencang. Orang percaya? Amin. So harus kita latih, masih bisa setiap orang bisa menubuat untuk atas nama Tuhan. Oke, itu aja saya sharing. Oke, kita nyanyi lagu. Sing song like, come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with your power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Oke, semua bangkit berdiri. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with your power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah. Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Fill me again with power of Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Come Holy Spirit, Haleluya, fall haleluya, in sembah. this place. Rabba Shankara Lantara Barabara. Let the Holy Spirit fill this place. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit, filling each and everybody. Touch each and everybody's soul in this room. Let the presence go upon them. Let the Holy Spirit fill upon this place. We need more and more of you to do our daily job, to do our daily life, to do our daily needs. Thank you for your presence. Thank you for Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you for everything, for this presence of this night. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, I'm crying out for more and more of you. Hallelujah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih. Haleluya. Saat ini kita mau memberikan persembahan kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi hati kami. Buat Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus hari lepas hari semakin Kau tambah-tambahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Dan saat ini sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita mendengarkan warta sepekan. Selamat datang di IFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853 64368 814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878 94 514 601. Dengan penuh sukacita, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah pentahbisan GBI International Fathers Love Church Batam pada tanggal 24 Mei 2024 jam 6 sore. Ibadah ini juga dimeriahkan oleh Jacqueline Celose sebagai worship leader yang juga bersama dengan Pastor Thomas akan launching single terbaru mereka, Yesus Setia. Mari undang teman dan sanak saudara Anda untuk bergabung merayakan hari pentahbisan gereja kita. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halias TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi, bareng Daud Tony bisa menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 960 63. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Case Bakery lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Halo teman-teman muda, mari kita ikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam. Juga bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda dapat mengajak anak-anaknya untuk bergabung di ibadah Youth IFLC Batam. Sampai jumpa di hari Sabtu. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita tutup ibadah kita. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat ibadah-Mu di tempat ini Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan menyertai kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kepenuhan Roh Kudus-Mu di tempat ini. Anak-Mu lepas pribadi, Engkau penuhi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga di jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Kembalikan minggu depan pada tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saatnya Tuhan Yesus kami akan menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati pikiran kita pada Tuhan, Juru Selamat kita. Terimalah berkat sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa dan Roh Kudus melalui Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus.
mengalir, memberkati kita semua pada siang hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang penuh dengan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sudah terima berkat pada siang hari ini, sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.